Halo. Halo dokter. Halo dok. Ya, sudah ya. Sudah semua nih ya, baru 69 ya pesertanya. Kita ada berapa orang ya di 4 kelas ini? 70. Ada 100-an lebih ya, 150-an ya? Nggak dok, kurang lebih 150 orang dok. 150 orang. Tadi ada kuliah apa tadi? Full? Untuk tadi ada kuliah kebidanan dok. Sampai jam berapa? Tadi kuliahnya di jam 2 sampai jam 3 kurang lebih dok. Istirahat tadi sudah dapat ya? Nggak dok. Ya. Tadi tambah ya. 74 50% ya. Nah, sambil menunggu teman, kuliah yang minggu lalu ada pertanyaan apa? Enggak ya? Sambil menunggu teman yang masuk. Ada yang ini, yang perlu ditanyakan, yang hadir ini. Halo. Ada pertanyaan ya? Untuk kuliah minggu Izin lalu? dok, Ya, kalau dari saya belum ada dok. belum. Yang lain? Jadi kuliah Ibu ini lagi sekarang lagi 2 kali lagi 3 kali sampai sekarang ya. Jadi sudah selesai perkuliahannya, nanti tinggal ujian. Ya, sama ujian praktikum. Ini Anda di rumah apa di kampus ini? Agung di rumah apa di kampus, Gung? Saya di kos dok. Oh, di kos, ya. Udah sebagian besar ya. Ada yang ketiduran kali ini ya? Baru ada 75. Oke. Terus kita share screen dulu ya. Oke. Nah, kalau full layarnya di mana ya? Aduh. Oke. Ibu nak lihat full screen-nya di mana ya? Full screen. Biasanya di bawah hanya. Izin dok, coba yang di bagian sebelah warna oranye paling bawah itu. Orange di bawah. Ini. Sebelah kanannya. Oke, ya. Oke. Oke ya. Ya, baik, kita mulai saja ya karena ada pertanyaan. Ya, bisa kita mulai? Bisa ya? Nggak bisa dok. Ya. Nah, hari ini kita akan mengambil judul tentang protein. Jadi artinya nanti bagaimana
kadar protein di dalam tubuh. Kalau kita ingin mendiagnosa protein di dalam tubuh itu apa normal apa tidak, begitu ya. Nah, nanti akan Ibu berikan penjelasan sedikit tentang konsep umum, kemudian bagaimana prinsip-prinsip analisisnya, ya, terutama menganalisis dari protein tersebut. Nanti ada istilah hiperproteinemia. Jadi hiper itu tinggi, protein anemia di dalam darah, artinya protein tinggi di dalam darah. Kemudian ada diagnosanya protein rendah di dalam darah, hipoproteinemia. Nah, juga albumin itu juga termasuk protein ya. Jadi albumin nanti globulin, kemudian fibrinogen itu yang kita deteksi nanti. Jadi istilahnya kalau dia tinggi disebut dengan hiper, kemudian kalau konsentrasinya rendah di dalam darah itu biasanya disebut dengan hipo. Jadi hipoprotein anemia, hiperalbuminemia, hipoalbuminemia, hiperalbuminemia, hiperglobulinemia, kemudian fibrinogen, ada imunoglobulin, nanti itu akan kita lihat ya. Nah, kita lanjut. Nah, konsep umum di mana protein itu merupakan suatu rantai polipeptida. Di suatu rantai polipeptida yang terdiri dari asam-asam amino. Jadi kalau protein nanti diuraikan menjadi unsur yang lebih kecil disebut dengan asam-asam amino. Jadi di sini akan bisa kita lihat hampir lebih dari 1000 protein terdapat di dalam tubuh individu yang kita temukan di dalam serum. Nah, kebanyakan protein itu tidak murni, artinya dia protein itu sebagai biasanya alat transportasi, dia akan bergabung. Nah, dia sebagai alat transportasi, jadi pengangkut. Misalnya seperti lipoprotein, jadi dia akan protein yang mengangkut lemak, lipid, lipoprotein. Misalnya yang diangkut itu adalah trigliserida, kemudian kolesterol, ada yang disebut dengan glikoprotein, kemudian ada polisakarida. Nah, itu ya. Jadi protein ini sebagai pengangkut transportasi. Nah, bagaimana di dalam plasma? Jadi nanti kita kalau melihat kadar protein di dalam darah, itu biasanya kita ambil plasma. Ya. Jadi plasma mengandung fibrinogen dan faktor-faktor pembukaan darah lainnya. Serum adalah cairan yang terletak, cairan yang setelah di darahnya membeku dan tidak mengandung fibrinogen. Jadi kalau serum kan tanpa fibrinogen, kalau plasma masih mengandung fibrinogen. Nah, di sini kebanyakan protein plasma disintesis oleh sel-sel hepatosit. Jadi pertama kemarin minggu lalu kita bahas hati, di mana hati itu pusat daripada metabolisme. Jadi seperti dapur, jadi dia akan memproses segala sesuatu untuk menghasilkan sesuatu. Kecuali imunoglobulin G diproduksi oleh limfosit B dan sel-sel plasma. Ya, itu limfogladula LG atau limfogladula G. Jadi limfosit, sel-sel Mohon maaf limfosit. dok, izin dok. Ya. Untuk PPT-nya belum ganti belum. slide dok. Oh iya, bentar. Nah, ini sudah. Belum dok. Ya. Bentar dulu. Kenapa ya? Ini belum juga? Belum juga dok. Ya, berarti slide yang pertamanya tadi kelihatan ya? Nggih, dok, slide pertama aja. Loh, ada masalah di mana ya ini ya? Iya. Aduh. Gimana Ibu ini? Seharusnya kenapa? Ibu sudah berubah di sini, tapi ada kekurangan apa Ibu ini mencet apa ya? Izin dok, mungkin dokter untuk PPT-nya apakah full screen?
Full screen tadi, sekarang gimana? Coba Mhm. tidak usah full screen dulu dok, kayak Oh, diganti manual aja, diklik-klik. oh gitu, seperti ini ya? Nggih dok. Nah, berarti di kiri ada slide-nya ya? Nggih, Kelihatan? coba dipindah ke slide yang kiri dok, yang Oh, bawahnya. ya. Bisa? Nggih, bisa dok, mungkin seperti itu aja dok. Oh, ya, berarti nggak bisa full screen berarti ya? Ya, Nggih ya. dok. Nah, ini seperti tadi, protein itu adalah merupakan satu rantai polipeptida yang kita temukan di seluruh tubuh, terutama kalau kita ambil, kita melihat deteksinya melalui serum yang kita ambil. Jadi biasanya protein itu tidak murni kita ambil, jadi dia akan sebagai alat transporter. Jadi dia bisa bergabung, mengangkut substansi-substansi lain, misalnya mengangkut lemak, kemudian trigliserida, mengangkut kolesterol, glikoprotein, itu biasanya mengangkut protein dan polisakarida, disebut dengan glikoprotein. Kalau lipoproteinnya itu biasanya mengangkut protein, trigliserida, dan kolesterol, disebut dengan lipoprotein. Ya, ada lipoprotein, ada glikoprotein, itu protein yang sudah bergabung. Berarti ada bergabung dengan polisakarida, ada bergabung dengan lemak, ya, itu disebut dengan protein. Fungsi memang terkait dengan fungsi dari protein. Nah, kita mengambil plasma, ya, kita mengambil sampel plasma. Jadi kita kalau mengambil sampel plasma, jadi mengambil darah, ditambah dengan antikoagulan, kan ya. Nah, kemudian dilakukan sentrifugasi, centrifuge. Nah, nanti kita dapatkan plasma. Nah, plasma ini masih mengandung fibrinogen, ya, dan faktor-faktor pembeku darah lainnya, karena kita pasti antikoagulan tadi. Nah, kalau serum itu darahnya tadi kan serum, ambil darah tanpa antikoagulan. Jadi yang keluar itu adalah serum. Yang warna bening, kuning, itu serum. Di darahnya membeku. Jadi di sini karena yang diikat adalah fibrin, sehingga serum tidak mengandung fibrinogen. Ya. Nah, di sini nanti kebanyakan protein plasma disintesis oleh sel-sel hepatosit, kecuali imunoglobulin G yang diproduksi oleh sel limfosit dan sel-sel plasma. Ya. Jadi nanti serum bedanya dengan plasma yaitu ada dan tidaknya fibrinogen, ya. Untuk serum itu biasanya tidak mengandung fibrinogen, kalau plasma masih. Jadi full kita dapat kalau mengambil plasma. Jadi fibrinogen kan juga protein. Jadi kalau sebaiknya kalau kita mendeteksi protein gitu, kita lebih baik pakai plasma. Nah, nanti setelah didapat hasilnya ada konsentrasi sekian plasma, sekian serum gitu. Nanti kalau kamu mengambil serum, tertera atau ditera ininya asal daripada sampel tersebut, gitu ya. Jadi supaya orang bisa melihat standarnya, karena standarnya beda, standar normalnya. Nah, jenis-jenis protein nanti yang bisa kita deteksi yaitu melalui plasma atau serum, itu bisa kita lihat albumin, ya. Jadi berapa kadar albuminnya, kemudian globulin. Nah, globulin nanti bisa dibedakan menjadi alfa dan beta. Biasanya imunoglobulin G, M, dan seterusnya. Ada transferin, ada komplement, ada beta lipoprotein, itu meningkat karena stimulasi antigen. Kalau ini meningkat disebabkan oleh atau diinduksi oleh adanya antigen. Ya, jadi kalau terjadi infeksi, nah ini berarti
data-data dari imunoglobulin itu biasanya akan berubah dari normal. Nah, kemudian adanya juga neoplasia, adanya tumor. Nah, kemudian selain alfa, beta ada gamma globulin. Nah, total protein sebagian besar terdiri dari albumin dan globulin, ya. Nah, jadi nanti kalau Anda mau lakukan pemeriksaan protein, itu namanya protein total, itu sebagian besar akan terdiri dari albumin dan globulin, ya. Jadi total protein sama dengan albumin plus globulin, itu ya yang kita lihat. Nanti untuk membedakan mana imunoglobulinnya itu memakai pemeriksaan yang lain. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat satu persatu dulu ya. Kalau kita lihat albumin, nah kalau albumin itu disintesis di hati dari asam-asam amino. Nah, tadi kan ada protein yang besar dirubah menjadi asam-asam amino. Nah, kemudian asam-asam amino ini disintesis lagi, dibuatlah albumin. Gitu. Nah, misalnya per kilogram berat badan itu konsentrasinya 0,15 sampai 0,2 gram per kilogram berat badan. Jadi hati itu bisa mensintesa sampai 35 sampai 50% dari total protein plasma itu. Jadi nanti asam-asam amino akan diikat lagi, akan berikatan membentuk suatu protein. Ya disebut biasanya albumin. Nah, kemudian albumin ini akan berikatan dengan beberapa substansi darah dan mengangkut. Jadi sebagai pengangkut dia albumin. Jadi misalnya seperti lemak itu kan tidak bisa bereaksi dengan air, ya tidak larut dalam air. Nah, sehingga lemak ini harus diangkut. Jadi pengangkutnya biasanya albumin atau protein. Biasanya misalnya seperti bilirubin itu. Ya, biasanya unconjugated bilirubin, ada asam-asam lemak bebas, tiroksin, kalsium, dan beberapa jenis obat. Itu biasanya diangkut oleh albumin. Jadi protein ini sebagai transportasi. Nah, di mana albumin mempunyai berat molekul yang lebih rendah dari protein plasma. Ya, lebih rendah dari protein plasma. Itu albuminnya. Sekarang coba kita lihat globulin dulu. Nah, ada fraksinya alfa dan beta globulin. Ya, globulin itu ada alfa, ada beta. Nah, kalau alfa globulin yang berikatan secara bebas dengan hemoglobin disebut dengan haptoglobin. Ya, jadi dia akan berikatan dengan hemoglobin, disebut dengan haptoglobin. Kemudian berikatan dengan kortisol itu disebut dengan transkortin. Ya. Nah, yang mengikat lipid biasanya alfa 1 lipoprotein, disebut dengan alfa 1 lipoprotein. Itu yang mengikat lemak, yang mengangkut lemak artinya. Ya. Nah, kalau beta globulin adalah transferin, itu berikatan dengan Fe. Ya. Kemudian juga dengan komplement, kemudian dengan beta lipoprotein untuk mentransport lipid. Ada juga disebut dengan imunoglobulin, fibrinogen, yaitu misalnya fibrinogen itu termasuk faktor pertama pembekuan darah. Jadi nanti kalau kita pelajari pembekuan darah itu ada faktor-faktornya. Nah itu. Jadi di sini semua perannya dari globulin. Jadi alfa beta. Nah, kemudian kalau gamma adalah imunoglobulin, ya. Nah, kalau untuk mencari biasanya mencari titer antibodi, nah itu biasanya dipakai gamma globulin. Nah, ini juga distimulasi karena adanya antigenik khususnya infeksi yang bersifat kronis. Itu globulin ya, yang berperan dalam sistem kekebalan.
Jadi globulin, alfa, beta, gamma. Itu yang disebut dengan globulin. Nanti kita bisa deteksi. Nah, kalau bagaimana kalau terjadi gangguan dari protein, ya? Di sini protein itu akan bisa terjadi gangguan, yang itu yang kita deteksi, misalnya seperti protein diskrasia, ada disproteinemia. Nah, disproteinemia ada yang selektif dan non-selektif. Itu gangguan dari protein. Kalau yang disebut dengan protein diskrasia, yaitu kan suatu kondisi di mana protein abnormal, struktur proteinnya abnormal. Nah, kan ada protein, ada struktur protein. Nah, kalau strukturnya ini yang tidak normal, maka dinamakan protein diskrasia. Strukturnya yang tidak normal. Nah, kalau suatu kondisi di mana protein normal, hanya konsentrasinya yang abnormal atau protein abnormal ada di dalam darah, misalnya jumlahnya yang kurang atau berlebihan, itu disebutkan disproteinemia. Jadi pada darah ya, namanya anemia. Itu mengingat kita akan keberadaan dari protein tersebut ada di dalam darah. Disprotein, jadi suatu keadaan protein dengan konsentrasi yang tidak normal di dalam darah. Nah, kalau yang konsentrasinya ini di dalam darah tidak normal ini ada yang disebut dengan selektif atau non-selektif disproteinemia. Ya, jadi kalau yang non-selektif hiperproteinemia, jadi semua konsentrasi jenis protein itu meningkat, ya. Jadi protein kan ada, kita anggap yang besar dulu alfa, beta, gamma protein. Nah, kalau semua konsentrasinya ini meningkat, itu disebutkan hiperproteinemia. Ya. Kemudian, nah, hiperproteinemia itu kebanyakan naik, itu menentukan, ya kita ulang ya, kalau hiperproteinemia itu jadi semua protein, jenis-jenis protein itu naik. Ya. Nah, kalau semua jenis konsentrasi itu meningkat, non-selektif. Kalau yang selektif itu jadi ada beberapa. Jadi apakah albumin yang meningkat, apakah globulin yang meningkat, itu namanya selektif. Ya. Paham ya? Nah, kalau disproteinemia itu selektif atau non-selektif, protein serum yang terdeteksi dalam elektropolisis mungkin dapat diperlukan untuk mengevaluasi konsentrasi relatif dari kelompok protein. Jadi biasanya khususnya bagian-bagian globulin. Nah, itu ya kalau kita menentukan disproteinemia. Nah, khususnya bagian-bagian globulin. Jadi pada hewan dengan hipoproteinemia atau disebut dengan hipoalbuminemia dan hipoalbuminemia mungkin non-selektif hipoproteinemia. Ya, jadi kita untuk menentukan yang mana mengalami suatu gangguan atau mengalami jumlahnya yang berkurang. Nah, itu menentukan disproteinemia, apakah selektif atau non-selektif. Nah, kalau hipoproteinemia dan hipoalbuminemia terjadi, nah, kalau kedua-duanya, baik dia hipoalbuminemia, bahwa semua fraksi protein itu menurun secara proporsional, selektif, ya, non-selektif. Nah, jadi kalau dia unsur-unsur protein itu kalau dia meningkat dalam elektropolisis, ini elektropolisis merupakan alat deteksi ya.
semua fraksinya itu hanya menurun secara proporsi, jadi secara selektif atau proporsional itu termasuk non-selektif ya. Jadi terjadi dia penurunan protein tetapi secara non-selektif, artinya dia tidak jadi dia menurun itu secara keseluruhan daripada unsur-unsur protein itu menurun secara proporsional. Ya, itu dimaksud dengan non-selektif. Nah, kalau dia menurun, jadi seperti misalnya hipoalbuminemia dan hipoglobulinemia terjadi, maka hasil elektroforesisnya menunjukkan bahwa fraksi-fraksi protein tidak menurun secara proporsional. Nah, ini baru termasuk selektif. Ya. Nah, kalau dia menurunnya tidak secara proporsional, baik apakah hipoalbuminemia atau hipoglobulinemia, maka itu disebutkan disebut dengan atau termasuk di dalam selektif hipoproteinemia. Jadi secara selektif dia jadi penurunan. Kalau dia tanpa selektif, nah disebut dengan non selektif ya sudah tentunya ya. Jadi proporsional menurunnya, jadi sama-sama menurun itu non selektif. Kalau salah satu ini menurunnya itu disebut dengan selektif hipoproteinemia. Ya, paham ya? Nah, sekarang kita lihat prinsip bagaimana caranya menganalisis. Jadi itu yang menjadi trend utamanya kita. Bagaimana caranya mengecek protein tersebut. Gitu. Nah, tentunya kita memakai suatu alat-alat. Jadi misalnya refraktometri, bisa pakai plasma atau serum. Kalau pakai cek untuk reaksi diuret itu kita pakai serum, beda ya. Nah, kalau untuk mengukur konsentrasi albumin, nah itu kita akan berdasarkan suatu pengikatan zat warna. Ya, jadi BCG dengan protein serum. Nah, kemudian pengikatan zat warna antara BCG ini dengan protein itu menjadi reaksi pengikat zat warna antara haba dan protein. Jadi di sini memakai elektroforesis. Jadi kita masukkan suatu plasma atau serum ke refraktometer sehingga refraktometer ini akan melakukan pengerjaannya. Ya, jadi sudah tentunya alat-alat ini sudah distandarisasi. Itu berdasarkan refraktoforesis. Jadi protein dideteksi dengan elektroforesis. Nah, untuk mengukur dan menentukan total konsentrasi globulin, kita pakai serum. Jadi semua protein serum selain albumin adalah globulin. Jadi kita ketahui totalnya berapa. Kalau untuk menentukan globulin, total protein dikurangi konsentrasi albumin. Kalau albumin, total protein dikurangi globulin. Gitu. Hanya kita bisa menentukan 3 parameter tersebut. Jadi sudah bisa menentukan berapa konsentrasi dari globulin atau albumin. Ya itu aja 2. Jadi kita pakai elektroforesis. Nah, kalau fibrinogen dalam plasma biasanya kita akan memakai metode heat precipitan atau dengan thrombentine, jadi waktu pembekuan. Kemudian juga dengan SPE, menentukan fraksi protein. Jadi fibrinogen itu biasanya kita pakai pemeriksaan dengan heat precipitan. Jadi atau dengan thrombentine, jadi waktu pembeku. Jadi konsentrasi fibrinogen dapat ditentukan. Ya, biasanya dengan mengambil darah biasanya di
telinga gitu biasanya. Jadi sehingga pakai jarum, kemudian ditentukan saat kapan terjadi pembekuan. Itulah disebut dengan thrombin time. Nah, kita lihat satu persatu sekarang. Kalau konsentrasi protein itu tinggi, disebut dengan hiperproteinemia. Jadi konsentrasi tinggi di dalam darah. Ya, tentunya nanti kita akan mendeteksi darahnya. Nah, pertama ada istilah hemokonsentrasi. Nah, kenapa disebut dengan hemokonsentrasi? Itu karena air di dalam plasma menurun. Nah, sehingga nanti CEF-nya menurun, biasanya akan diakibatkan oleh muntah, diare, atau kurang pemasukan air. Itu biasanya akan terjadi hemokonsentrasi. Jadi dia muntah-muntah, cairan keluar, jadi di dalam tubuh terjadi kekurangan cairan. Biasanya kalau hewan yang sehat itu 93% dari air, 7% protein, total proteinnya 7 gram per desiliter. Jadi nanti kalau terjadi muntah, kemudian juga diare, itu terjadi dehidrasi istilahnya, dengan penurunan volume darah sampai 10%. Nah, sehingga akan mengakibatkan terjadi peningkatan total protein sampai 7,8 gram per desiliter. Jadi albumin, globulin, fibrinogen itu akan meningkat. Kalau terjadi kekurangan cairan, nah, sehingga keadaannya disebut dengan hemokonsentrasi. Ya, itu hemokonsentrasi. Di mana protein terjadi peningkatan karena cairan di dalam tubuh berkurang. Nah, semua protein konsentrasinya ditentukan oleh penurunan air ya di dalam plasma. Jadi misalnya kalau konsentrasi albumin, globulin, dan fibrinogen itu peningkatannya proporsional, kalau penyebabnya hanya dehidrasi, ya disproteinemia. Itu kalau dehidrasi saja, kan cairan berkurang di dalam tubuh, maka terjadi peningkatan protein, terjadi peningkatan konsentrasi albumin, globulin, dan fibrinogen secara proporsional biasanya, ya. Biasanya penentuan lab itu kita lihat adanya eritrositosis, jadi peningkatan eritrosit, kemudian renal azotemia, jadi adanya azotemia, prerenal di luar ginjal, juga hiperstenuria kalau ginjal itu normal. Ya, jadi akan terjadi peningkatan dari protein plasma. Ya, akibat dari eritrositosis. Jadi kalau peningkatan pembentukan eritrosit, jadi cairan tubuh tetap bisa menyebabkan ya proteinemia. Kemudian kalau azotemia, jadi untuk metabolisme protein yang tinggi, jadi ada peningkatan zat-zat yang akan dibuang ke ginjal, itu biasanya juga mengakibatkan terjadinya hiperproteinemia. Nah juga hiperstenuria kalau ginjal itu normal. Ya. Kalau peningkatan sintesis protein akan diakibatkan oleh peradangan bisa ya. Jadi peradangan, jadi protein misalnya globulin yang biasanya meningkat, sehingga terjadi otomatis total protein akan meningkat. Ya, misalnya imunoglobulin oleh limfosit B. Kemudian juga peningkatan sitokin oleh interleukin 6. Jadi ini untuk mengatur transkripsi, jadi untuk mengatur
perkembangan dari peradangan tersebut. Jadi otomatis kenapa protein meningkat? Apakah tidak terjadi peradangan? Itu perlu dipertanyakan, ya. Jadi satu hal penyebab dari peningkatan protein. Nah, kalau disproteinemia, jadi keadaan radang karena disproteinemia. Misalnya pada positif akut vasoprotein, di mana protein plasma atau serum meningkat pada peradangan yang akut. Jadi biasanya diakibatkan oleh produksi hepatosit sebagai respon dari beberapa sitokin karena radang, gitu ya. Jadi misalnya yang meningkat itu alfa globulin 1, alfa globulin 2, kemudian juga haptoglobin dan alfa 2 makrobin, fibrinobin, ya. Itu biasanya akan terjadi peningkatan. Nah, ada istilahnya negatif akut vasoprotein. Jadi konsentrasi protein plasma atau serum menurun selama peradangan. Ya, biasanya diakibatkan oleh penurunan produksi oleh hepatosit. Misalnya albumin dan transferin. Dan juga ada disebut dengan delayed response protein. Jadi konsentrasi protein plasma atau serum meningkat 1 sampai 3 minggu setelah radang. Itu perkembangan yang lambat. Biasanya oleh imunoglobulin G dan komplement. Itu biasanya lebih lambat perkembangannya. Nah, jadi mana caranya menentukan sekarang, menentukan kadar protein? Biasanya anemia kalau ada persisten. Jadi kita bisa cek protein. Neutropenia atau neutropenia. Ada neutrofil yang meningkat atau neutrofil yang menurun. Limfositosis atau limfopenia atau monositosis itu biasanya untuk kita ngecek laboratoriumnya, ya. Nah itu ya kita sebut dengan hiperproteinemia. Biasanya terjadi pada keadaan dehidrasi. Jadi cairan yang keluar hiperproteinemia. Kemudian peningkatan kadar globulin karena radang akut, radang subakut, radang kronis itu biasa pada penyakit hati, karena neoplasia, penyakit viral, rickettsia, jamur, protozoa itu biasanya menyebabkan hiperproteinemia. Kemudian pemberian preparat steroid, ya, kemudian peningkatan kadar fibrinogen itu biasanya juga akan menjadi hiperproteinemia. Nah, kalau hipo biasanya kebalikan, ya, hipoproteinemia. Jadi apa penyebabnya hipo? Menurunnya protein mungkin karena terjadi pengeluaran protein dari dalam tubuh. Ya, jadi biasanya disebabkan oleh pengeluaran darah atau perdarahan. Bisa karena protein loss keluar dari ginjal. Bisa disebut dengan protein losing enteropati di usus. Itu bisanya. Kalau itu menyebabkan hipoproteinemia. Kemudian juga karena loss, ya, loss dari dermatopati biasanya karena kebakaran. Nah, bisa juga karena penurunan sintesis. Jadi apa penyebabnya hipoproteinemia? Jadi kurangnya darah, protein di dalam tubuh. Karena satu keluar, kemudian dua karena sintesis yang menurun. Itu biasanya ya. Ada dua hal tersebut. Jadi apakah penyebabnya nanti itu akan bisa dievaluasi lebih lanjut. Pengeluaran darah itu ya kita bisa lihat ya. Kalau protein yang keluar di kerusakan ginjal biasanya karena glomerulus ginjal itu biasanya mengalami satu gangguan fungsi sehingga protein akan keluar. Jadi biasanya protein kan reabsorpsi. Nah, sehingga kalau terjadi glomerulus ginjal yang mengalami gangguan fungsi,
berarti dia akan dikeluarkan. Nah, biasanya yang ringan biasanya hipoalbuminemia dan normoglobulinemia. Jadi globulinnya biasanya normal, albumin aja yang keluar. Kalau yang moderat biasanya didominasi oleh albumin. Itu biasanya. Nah, ini ada judulnya, nanti bisa dilihat di pelajaran yang lain. Nah, hipoproteinemia itu penurunan sintesis protein, biasanya mati kelaparan, malabsorpsi dari usus, gangguan fungsi hati, rumurus, gangguan fungsi ginjal. Kemudian juga pengeluaran protein meningkat melalui urin, bisa dari lambung, bisa karena terbakar, perdarahan, sepsis, dan bakteriemia. Itu yang biasanya akan mempengaruhi kadar dari protein di dalam tubuh. Nah, sekarang kalau yang hiper ya kebalikannya ya, kebalikan dari hipo. Jadi apa sih penyebab dari meningkatnya protein dalam tubuh? Nah, karena dehidrasi ya, itu penurunan air plasma sehingga termasuk albumin, sehingga konsentrasi albumin meningkat. Hemokonsentrasi jadi menjadi hiperalbuminemia. Jadi hiperproteinemia dan mungkin eritrositosis itu biasanya. Nah, untuk sintesis protein oleh glukokortikoid terapi, dari adanya terapi glukokortikoid